Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 4 September 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Bagi teman-teman semua yang belum follow akun media sosial Amadana, bisa langsung dicari di IG dan di TikTok ya dengan username yang seperti yang ada di bawah di sini, yaitu di @amandana.id. Jadi di sana nanti biasanya kami akan menyajikan beberapa konten seputar edukasi, baik itu seputar edukasi seputar investasi dan juga seputar trading dan juga seputar analisa market. Oke, jadi jangan lupa di follow di TikTok dan di akun Amandana di @amandana.id. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Di sini juga akan saya bahas sedikit di NFP. Jadi NFP kemarin seperti yang bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat NFP kemarin, hasilnya kalau boleh saya katakan itu hasilnya mix. Kenapa? Yang pertama, kita bisa lihat dari chart ini ya. Seperti yang sudah saya katakan juga bahwa harga itu bisa saja naik sampai ke 1950, tapi kita lihat dulu apakah harga itu bisa close di atas 1950 atau tidak, karena itu akan menjadi titik konsentrasi yang sangat penting apakah market akan bullish atau akan kembali bearish ke bawah. Dan ternyata berdasarkan hasil dari NFP kemarin, harga itu tidak berhasil tutup di atas 1950 ya. Bahkan di time frame M30 pun tidak ada yang berhasil tutup di atas 1950. Harga itu tepat selesai naiknya sampai di 1950, walaupun tertingginya kemarin hari Jumat itu bisa sampai di 1952. Kenapa harga itu tiba-tiba turun ke bawah? Sebenarnya itu ada dua faktor. Yang pertama, sebenarnya kalau kita lihat kenapa harga itu yang pertama naik ya. Kenapa harga itu naik? Karena kalau kita lihat dari segi unemployment rate di sini, itu kalau kita lihat unemployment rate di sini itu hasilnya dari 3,5% naik 0,3% menjadi 3,8%. Ini merupakan kenaikan yang sangat signifikan karena kalau kita lihat berdasarkan histori, 3,8% itu merupakan angka di bulan Maret 2022. Jadi itu merupakan angka setahun kebelakangan. Oleh karena itu reaksi market pada saat berita ini keluar, 3,8% ini keluar, kemudian harga membuat kenaikan yang cukup signifikan sampai di 1952. Dan kemudian kenapa harga itu turun? Karena kalau kita lihat dari data NFP itu sendiri, data NFP sendiri itu pada data sebelumnya itu direvisi turun ya. Kalau kita lihat NFP Agustus kemarin ya, itu sebanyak 187. Dan ternyata pada saat NFP September ini itu mengalami direvisi turun menjadi 157.000. Otomatis dari 157.000 menjadi 187.000 itu merupakan kenaikan yang sangat signifikan juga. Apalagi itu merupakan kenaikan sebanyak 30.000 jumlah pekerja. Jadi kalau kita lihat kemarin itu dari tingkat unemployment rate naik 0,3%, sedangkan untuk dari segi NFP itu naik sebanyak 30.000 orang. Dan kenapa harga itu turun kemudian? Harga juga diikuti oleh yang namanya perkembangan berita dari segi ISM Manufacturing PMI yang naik dari 46,4 menjadi 47,6. Ya, walaupun ini masih di bawah 50 ya, tapi at least hasilnya di sini dicetak dengan warna hijau. Oleh karena itu kalau kita lihat harga ketika naik kemudian dibanting turun ke bawah. Dan ternyata harga itu juga tidak berhasil close di bawah rally base rally kita yang ada di 1938 di sini. Jadi data NFP kemarin itu saya katakan mix karena tingkat pengangguran naik menjadi 3,8% dan tingkat jumlah orang yang bekerja naik juga menjadi 187.000 dari yang sebelumnya 157.000. Ini sebenarnya direvisinya cukup lumayan banyak ya, sebanyak 20.000 ini.
Karena kalau kita lihat dari data Agustus, setiap data NFP ya, kalau saya lihat di sini itu hasilnya setiap dari bulan April ya. Mungkin lebih tepatnya dari bulan Oktober 2022. Dari Oktober 2022 itu hasil NFP itu selalu berubah-ubah. Dalam artian tidak sesuai dengan data yang keluar pada saat aktualnya. Maksudnya adalah pada saat kita ambil contoh di bulan Oktober ya. Sebelum bulan Oktober itu kan bulan September 2022, angkanya adalah 315.000. Dan ternyata pada saat bulan Oktober harga sebelumnya ataupun angka sebelumnya adalah 315.000 yang dimana itu sama. Dan kemudian sampai di bulan berikutnya dan bulan berikutnya harga itu selalu mengalami revisi, entah dia revisi naik atau revisi turun. Jadi kalau bisa dikatakan NFP setiap bulannya itu mengalami fluktuasi yang kurang pasti. Ya, berbeda halnya dengan tingkat unemployment rate yang angkanya itu pasti. Nah, karena itu kemarin datanya itu benar-benar mix, benar-benar tidak bisa membuat harga itu memberikan kepastian kemanakah arah XAU USD sebenarnya. Dan juga jika teman-teman ada yang ambil posisi sell di 1950, teman-teman juga sudah profit. Dan jika teman-teman ada yang ambil posisi buy di 1938, sekarang sudah mengalami floating profit ya. Sekarang kalau per video saya buat itu teman-teman floatingnya sudah sebanyak 43 pip. Dan target maksimal itu sampai di 1950 tetap ya. Untuk yang belum entry, saya rasa untuk hari ini belum bisa kita entry dulu. Karena dari Rabu kemarin sampai sekarang saya rasa market akan sepi ya. Apalagi kalau dilihat market hari ini itu libur ya, dari segi USD dan juga Kanada. Intinya market di Amerika dan juga market di Kanada itu mengalami libur ya, bank holiday akibat hari buruh ya, hari buruh di Amerika dan juga di Kanada. Otomatis nanti malam pada saat jam market US session itu saya rasa pergerakannya akan ranging sekitaran 1950 sampai di 1938. Dan kalau kita lihat penutupan weekly kemarin ya, weekly kemarin kita masih ditutup dengan candle bullish juga kemarin. Jadi otomatis saya rasa untuk di minggu ini saya rasa minggu ini akan menjadi kepastian sepertinya ya, atau mungkin menunggu di minggu depan. Karena kalau di minggu depan itu ada satu berita yang penting, yaitu tentang data inflasi itu sendiri. Jadi kalau dilihat berdasarkan faktor dari The Fed, kalau kita lihat data core PCE kemarin itu kan mengalami cenderung flat ya. Data PCE mengalami flat dan kemudian data NFP sendiri hasilnya mix. Jadi saya rasa benar-benar menunggu nanti di minggu depan berita mengenai inflasi. Jadi untuk hari ini saya rasa teman-teman yang ingin scalping silahkan aja. Dan untuk range saat ini adalah masih sama seperti di hari Jumat, yaitu resisten masih sama di 1950 dan support saat ini masih sama di 1938. Dan harga juga belum bisa kemana-mana. Karena kalau kita lihat daily kemarin itu ditutup dengan ekor yang cukup panjang di atas dan di bawah dan juga body candle yang kecil, hampir seperti doji ya. Jadi kemarin hari Jumat itu benar-benar membuat market carut marut lah bahasanya ya. Dan saya rasa untuk hari ini market masih akan bergerak ranging sideways sampai menentukan yang pasti itu harganya akan bergerak kemana. Kalau teman-teman ingin ambil posisi sell di 1950, ingat ini merupakan area supply yang sudah di break ya, sudah pernah di break. Jika teman-teman mau ambil posisi buy di 1938, ingat juga area ini sudah pernah di break. Jadi consider teman-teman untuk harap sangat berhati-hati jika ingin ambil posisi buy di 1938 dan sell di 1950. Tentunya harus dengan konfirmasi candle yang pasti sebelum teman-teman bisa nanti entry di market pada hari ini. Kalau teman-teman tidak mau entry market pada hari ini karena nanti malam itu marketnya libur dari segi US session, ya silahkan juga, tidak apa-apa. Oke.
Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.